Sudah di ujung tanduk, nasib tenaga honorer akan berakhir pada November 2023 ini. Hal ini bukanlah gertak sambal belaka. Surat edaran penghentian tenaga honorer ini sudah terbit. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran nomor B185 MSM 0203 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam poin kelima disebutkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Bahkan pada poin 6A ditegaskan agar pejabat pembina kepegawaian menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Ini artinya secara tegas tenaga honorer tak lagi dibutuhkan setelah November 2023 ini. Lalu pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib pegawai honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun? Akankah dicampakkan saja atau kembali melanjutkan tugas? 18 Januari lalu, Menpan RB Azwar Anas mengadakan rapat koordinasi bersama antara Badan Kepegawaian Negara, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di kantor kementerian, guna membahas penanganan tenaga non-ASN. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN serta mendorong masing-masing instansi pemerintah dalam mempercepat proses pemetaan validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian non-ASN. Kami sudah beberapa opsi, ada 4 opsi yang sedang kita siapkan. Pada waktunya kalau sudah matang nanti akan kami sampaikan. Kami sudah menghimpun masukan dari teman-teman non-ASN, kami sudah menghimpun masukan dari DPR, kami sudah menghimpun masukan dari para bupati dan para bupati. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan asosiasi kepala dan kami juga sudah membentuk asosiasi dan teman-teman yang bertemu di dalam Match. Kita sedang cari opsi yang terbaik. Memang aturannya 5 tahun lalu meminta supaya diakhiri di November 2023. Setelah mendengar dari berbagai pihak, sedang kita kaji opsi-opsinya. Nanti kami akan lapor ke Presiden sebelumnya kami akan bertemu dengan teman-teman. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer di Indonesia tercatat 2.215.542 orang, yang terdiri dari 335.639 berada instansi pusat dan 1.879.903 lainnya berada di instansi daerah. Data yang diterbitkan pada Rabu 5 Oktober lalu ini melibatkan 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Data tersebut juga menunjukkan kementerian yang paling banyak mempekerjakan tenaga honorer adalah Kementerian Agama, yakni sebanyak 139.560 orang. Lalu diikuti Kementerian Sosial sebanyak 40.715 orang, Pemprov Jawa Timur 24.875 orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21.888 orang, dan Pemprov Jawa Tengah 21.757 orang. Lalu dengan wacana penghapusan tenaga honorer bulan November 2023 ini, bagaimana nasib mereka yang sudah lama mengabdi tapi tak jua diangkat menjadi abdi negara? Kami menemui 2 pegawai non-ASN di salah satu sekolah negeri di Bilangan, Jakarta Selatan. Kedua pegawai yang bertugas di tenaga administrasi sekolah ini telah bertugas belasan bahkan puluhan tahun sebagai tenaga non-ASN. Sedih sudah barang tentu. Hampir 17 tahun ya. Awal-awal kerja di sini kan masih honor dulu ya, belum ada, sekarang udah ada KKI. Jadi penghasilannya berdasarkan dari sekolah. Sekarang alhamdulillah sudah ada diangkat KKI sejak tahun 2016. Penghasilannya sudah menyesuaikan UMR. Iya, udah alhamdulillah udah lumayan. KKI itu kontrak kerja individu.
ya diangkat oleh Pemda DKI Jakarta. Sama, nggak ada beban. Karena masing-masing udah ada job desk-nya. Iya. Yang pasti sekarang lebih baik setelah diangkat sebagai KKI agak lebih baik. Ya, KKI juga udah lumayan ya Mbak ya. Saya masih jadi KKI, tetap jadi KKI. Mungkin kalau ada yang lebih baik, kita coba yang lebih baik. Kalau bagi saya ya, saya kan di sini tergantung dari lowongan dari Pemda untuk diangkat PNS. Jadi sampai saat ini belum ada untuk saya lowongan. Mungkin nanti tahun ini atau tahun depan ada. Harapannya diangkat jadi PNS biar lebih bisa lebih kontribusi lebih besar daripada hari ini. Kurang lebih 23 tahun ya Mbak ya? 23 tahun. Iya. Suka dukanya. Kalau dibilang banyak suka dukanya, banyakan dukanya ya Mbak. Ini alami ya. Tapi insya Allah berkah. Walaupun saya honorer puluhan tahun, insya Allah saya bisa menyekolahkan anak saya, bisa membesarkan anak. Yang penting kita ikhlas, semua Allah yang lihat, semua yang tahu semuanya. Insya Allah selama ini nggak ada sih Mbak. Semua kita sama, kita pekerjaan semua sudah dibagi-bagi. Wah kalau dulu Mbak gaji 100.000 Mbak, 150.000. Masih, ya insya Allah bertahap semua ya Mbak ya. Bertahap dari kecil. Nah, tahun 2016 ya kita diangkat jadi KKI. Alhamdulillah udah UMR, ya kita merasakan juga peningkatannya, kesejahteraannya. Ya, kalau itu disuruh saya jawab ya Mbak, saya ini ya. Karena saya juga udah umur ya Mbak ya. Ya kalau memang sekolah masih memperkerjakan saya, insya Allah saya masih siap. Walaupun saya tidak diangkat jadi PNS. Tapi saya berharap sebagai manusia yang normal, pasti kepengen dong yang lebih baik ya Mbak. Tapi semua Allah yang ngatur semua, insya Allah ada jalannya semua. Oh, yang saya tahu sih memang terakhir kita 2014 itu Mbak ya, di Dinas Kependidikan ya. Mungkin kesalahannya kita memang belum pernah tes lagi ya. Terakhir itu aja saya tahu 2014 saya tes. Semoga ada pembukaan gitu ya. Amin. Harapan teman-teman Iya, ya. iya, harapan teman-teman semua begitu. Kita di sini semua kurang lebih 12 orang, yang PNS 2 orang, selebihnya semua honor dan KKI. Amin, mudah-mudahan pemerintah biar bisa mendengar suara kita ya Mbak ya. Keikhlasan untuk mengabdi pada negara dan kebutuhan mencari nafkah demi keluarga terdengar jelas menjadi motivasi utama para pegawai non-ASN tetap bekerja. Bahkan candaan gaji kecil, kerjaan besar sudah menjadi hal lumrah. Menpan RB Azumar Anas memastikan tak semua tenaga honorer diberhentikan. Mereka yang punya kapabilitas dan etos kerja yang baik hingga pengabdian yang lama akan mendapat tempat menjadi ASN jika dinyatakan lulus tes. Ini soal ASN ini prioritasnya pendidikan dan kesehatan. Tapi di 2023 yang sedang berlangsung, formasi guru contohnya itu 700 ribuan. Tapi yang mengusulkan kepala daerah dan itu hanya 400 ribuan di 2020. Artinya formasi yang kita siapkan untuk beresin di soal pendidikan ini ternyata nggak diusulkan oleh daerah untuk memenuhi jumlah formasi.
Kemenpan sudah menyiapkan kebijakan formasi. Dan mudah-mudahan target arahan Presiden bisa kita beresin di 2023 untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, semoga data teknisnya ini bisa terurai dengan benar, karena Kemenpan kan kebijakannya. Kita berharap teman-teman dari daerah juga mengirim data yang benar, informasi sesuai yang diinginkan, dan mudah-mudahan bisa dipenuhi dari formasi yang kita siapkan. Karena 2020 ini 400 ribuan. Ya, skema yang diperhitungkan pemerintah pusat untuk diterapkan dalam menata tenaga non-ASN memang telah dipersiapkan. Di antaranya, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN atau diberhentikan seluruhnya, atau juga diangkat sesuai dengan skala prioritas. Kita nantikan saja apa langkah pemerintah selanjutnya. Semoga mereka yang punya etos kerja baik tetap bisa melanjutkan tugas. Tim Liputan CNBC Indonesia.